Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Oke teman-teman, sebelum aku mulai bercerita, aku ingin bertanya dulu ke kalian. Menurut kalian, September itu bulan keberapa sih teman-teman? Betul, kalian pasti akan menjawab September itu bulan ke-9. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau kalian buka Google, sebenarnya September itu diambil dari kata septem yang dalam bahasa Latin artinya 7. Kenapa September yang artinya 7 malah dijadikan nama bulan ke-9 dalam kalender? Dan gak cuma September aja teman-teman, bulan Oktober, November, dan Desember itu juga diambil dari bahasa Latin yang masing-masing artinya itu 8, 9, dan 10. Nah, jadi Desember itu bulan ke-10, bukan bulan ke-12 seperti yang kita kenal sekarang. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Soalnya kalender Masehi yang kita pakai sekarang itu berasal dari penanggalan Romawi. Dan di zaman dulu sekitar 700 tahun sebelum Masehi, orang-orang Romawi itu bikin kalender yang isinya cuman ada 10 bulan saja teman-teman. Seiring berjalannya waktu tambah lagi jadi 12 bulan dan seharusnya Desember bukan bulan terakhir dalam kalender. Lalu gimana dengan nama bulan yang lain? Nah, inilah yang bakalan kita bahas di video kali ini. Karena sebenarnya tiap nama bulan di kalender itu punya kisahnya masing-masing teman-teman. Jadi, kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai akhir ya. Oh iya, sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu di awal bahwa sumber informasi dari video ini berdasarkan riset di internet. So, apabila nanti ketika aku bercerita masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi, mohon untuk menambahkan informasi lebih lengkapnya di kolom komentar ya. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke cerita lengkapnya. Di zaman sekarang, hampir seluruh negara di dunia sudah memakai sistem kalender Gregorian atau lebih dikenal sebagai kalender Masehi. Dan beberapa negara masih memakai sistem penanggalan tradisional mereka teman-teman. Kalau di Indonesia sendiri, kayaknya kita pakai banyak sistem penanggalan kayak kalender Hijriah buat yang Muslim, kalender Jawa, kalender Saka di Bali, kemudian kalender Cina, dan tentu saja kalender Masehi. Sebelum kita bahas asal-usul nama bulan di kalender, kayaknya kita bahas dulu dikit nih soal sejarah kalender Gregorian ini. Jadi, kalender ini tuh awalnya berasal dari sistem penanggalan Romawi. Kalender orang Romawi zaman dulu itu cuma punya 10 bulan saja teman-teman. Dalam setahun ke-10 bulan ini dimulai dari Martius, terus Aprilius, Maius, kemudian Iunius, Quintilis, atau kelima Sextilis, ke-6 September, Oktober, November, dan terakhir Desember teman-teman. September tadi ke-7. Kemudian kalender dengan 10 bulan ini diciptain sama raja legendaris Romawi yang bernama Raja Romulus dan mulai digunakan pada tahun 738 sebelum Masehi. Kalender Romawi ini juga diperkirakan diambil dari sistem penanggalan orang Yunani kuno yang juga punya 10 bulan. Dalam setahun, sistem penanggalan ini pakai perhitungan siklus bulan, bukan matahari. Makanya disebut bulan Maret, bulan Februari, bukan matahari Maret ataupun matahari Februari. Dan jumlah hari dalam setahun itu cuma ada 304 hari. Beda banget sama kalender kita yang sekarang, yang jumlah harinya itu ada 365 hari teman-teman. Setelah beberapa waktu, jumlah bulan dalam kalender Romawi ditambah 2, yaitu Januarius dan Februarius, yang posisinya itu setelah bulan Desember. Jadi teman-teman, sebenarnya di zaman dulu bulan Januari dan Februari itu letaknya ada di akhir tahun, bukan di awal tahun. Terus sekitar tahun 45 sebelum Masehi, Julius Caesar yang merupakan seorang jenderal dan diktator Romawi yang paling terkenal membuat sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Alasan kenapa si Julius Caesar ini bikin sistem kalender baru, karena kalender yang sebelumnya kita bahas tadi itu tuh punya banyak masalah dan perhitungannya itu nggak akurat teman-teman. Nah, kalau dalam versi kalender Julian, perhitungannya itu nggak lagi memakai siklus bulan, tapi berdasarkan posisi rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari. Dan gara-gara ini, jumlah hari dalam satu tahun itu nambah, yang awalnya setahun cuma 304 hari, kemudian menjadi 365 hari, lebih tepatnya sih 365,25 hari.
Di kalender ini juga mulai diperkenalkan konsep tahun kabisat, yang dimana setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam bulan Februari bertambah 1 hari, teman-teman. Selain masalah perhitungan di kalender Julian ini juga ada perubahan urutan bulan nih. Kalau yang sebelumnya awal tahun dimulai dari bulan Maret, itu kemudian diubah dan akhirnya awal tahun dimulai dari bulan Januari. Tapi ternyata teman-teman, kalender Julian ini juga nggak akurat. Akhirnya Paus Gregorius ke-8 ngusulin sistem kalender baru di tahun 1582. Kalender ini kemudian yang dikenal sebagai kalender Gregorian atau kalender Masehi yang kita pakai sampai sekarang. Oke, setelah kita bahas dikit sejarahnya, sekarang kita bakalan bahas lagi asal-usul penamaan bulan dalam kalender Gregorian ini. Januari, nama bulan Januari dalam kalender sebenarnya diambil dari nama seorang dewa dalam mitologi Romawi yang bernama Dewa Janus. Buat kalian yang nggak terlalu ngikutin kisah-kisah mitologi, mungkin nama Dewa Janus itu agak sedikit asing di telinga kalian. Ini bisa dimaklumin, soalnya Dewa Janus adalah dewa asli Romawi yang punya peran kecil dalam kisah-kisah mitologi. Dewa Janus itu teman-teman punya 2 wajah menghadap ke depan dan ke belakang yang melambangkan masa lalu dan masa depan. Dan 2 wajah itu juga diartikan kalau Dewa Janus itu bisa melihat ke masa lalu dan masa depan secara bersamaan. Nama Januari dipilih karena itu tadi gambaran akhir atau permulaan dalam sebuah masa sesuai dengan perannya Dewa Janus dalam mitologi Romawi. Yang kedua yaitu Februari. Bulan Februari di masa lalu disebut dengan Mensis Februarius yang diambil dari kata februa yang berarti pembersihan atau penyucian. Alasan kenapa dinamain seperti itu, soalnya di masa lalu bulan Februari itu dikenal sebagai bulan pembersihan bagi masyarakat Romawi kuno, teman-teman. Kalau dalam sumber lain dikatakan bahwa bulan Februari ini tuh ditujukan untuk menghormati Dewa Februs, dewa penyucian, God of Purification, dan kematian dalam mitologi Romawi. Jadi teman-teman, di bulan ini masyarakat Romawi kuno itu biasanya melakukan bersih-bersih dan pengorbanan kepada dewa mereka sebagai bentuk penyucian diri dari dosa-dosa mereka. Festival Februari di masa itu biasanya rumah-rumah tuh bakalan dibersihin, teman-teman. Barang-barang yang udah lama diganti, kemudian garam ditaburin di sekitar rumah sebagai bentuk perlindungan dari roh jahat dan nasib buruk. Festival Februari ini kemudian juga dihubungkan sama festival Lupercalia, yaitu festival buat menghormati dewa Lupercus atau dewa pertanian dalam mitologi Romawi. Festival ini diadakan setiap tanggal 15 Februari. Nah, di dalam festival Lupercalia ini, para pendeta Romawi itu bakalan berkumpul di sebuah gua suci, dan di sana mereka bakalan menyembelih hewan domba dan anjing, dan darahnya bakalan dipakai dalam upacara penyucian. Setelah itu, kulit hewan persembahan kemudian dibentuk kayak tali, terus dibawa sama pemuda ke jalanan-jalanan kota, teman-teman. Di jalanan, pemuda tanpa busana ini bakalan mencambuki para wanita yang udah nikah. Tujuannya katanya bisa membuat para wanita ini subur dan dimudahkan dalam melahirkan. Selain dianggap sebagai bulan pembersihan, bulan Februari di masa lalu juga dianggap sebagai bulan kematian. Tahun yang artinya di bulan ini tahun akan berakhir atau tahun mati dan kembali dimulai dari awal lagi kayak yang disebutin di awal tadi, teman-teman. Dulunya kan Februari ya bulan terakhir dalam kalender sebelum akhirnya diubah jadi bulan kedua dalam kalender. Yang ketiga adalah Maret. Bulan Maret atau kalau dalam bahasa Latin disebut Mensis Martius adalah bulan yang penamaannya itu diambil dari salah satu dewa mitologi Romawi, yaitu Dewa Mars. Dalam mitologi Romawi, Dewa Mars dikenal sebagai dewa perang, mirip sama Dewa Ares di mitologi Yunani. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di Ares di mitologi Yunani dikenal sebagai dewa perang yang brutal banget, haus darah, bahkan benci sama dewa satu ini. Sedangkan kalau Dewa Mars di mitologi Romawi dikenal sebagai dewa perang yang baik. Soalnya Dewa Mars juga dikenal sebagai dewa agrikultur atau pertanian dan dipercaya sebagai pelindung tanaman dan juga hewan ternak dari penyakit. Bulan Maret di zaman dulu letaknya di awal tahun. Jadi Maret ini awalnya bulan pertama nih dalam sistem penanggalan Romawi, teman-teman.
Alasan kenapa bulan pertama ini dinamai Martius mungkin ada hubungannya sama waktu perang orang-orang Romawi zaman dulu. Biasanya memulai kampanye militer pada bulan Maret atau April, karena di bulan-bulan ini itu musim dingin sudah berakhir dan salju mulai mencair. Makanya ini kemudian dipakai sama orang-orang Romawi buat melakukan kampanye militer. Supaya kampanye militernya itu nggak ada hambatan, orang-orang Romawi biasanya berdoa ke Dewa Mars di waktu itu. Soalnya Dewa Mars kan juga dikenal sebagai Gradivus, yaitu dewa yang berkuasa atas masa awal perang. Kalau dalam bahasa Inggris, bulan Maret itu kan disebut March. Mungkin March ini diambil dari kata marching yang berarti pawai atau kampanye, yang mungkin ada hubungannya dengan pawai kampanye militer prajurit Romawi zaman dulu. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya kan ini cuma cocok logi. Selain sebagai dewa perang, Dewa Mars juga dipercaya sebagai nenek moyang bangsa Romawi. Soalnya dia itu dikenal sebagai bapak dari Romulus dan Remus, sang pendiri bangsa Romawi, teman-teman. Makanya di zaman dulu bulan Maret ini tuh ditempatin di awal tahun sebagai pertanda dimulainya kehidupan bangsa Romawi. Kemudian yang keempat, April. Bulan April atau Mensis Aprilis dalam bahasa Latin adalah bulan yang penamaannya itu diambil dari kata bahasa Latin aperio, yang artinya membuka atau terbuka, seperti kelopak bunga yang terbuka, teman-teman. Soalnya di bulan April banyak tanaman atau bunga-bunga yang bertumbuh, dan bisa dibilang bulan April ini sudah masuk musim semi atau spring. Bulan April adalah bulan yang paling ditunggu sama para petani Romawi, karena pada akhirnya mereka bisa memulai musim cocok tanam. Sebenarnya asal-usul penamaan bulan April ini masih jadi perdebatan sih. Beberapa sumber menuliskan kalau penamaan bulan April ada hubungannya dengan Dewi Afrodit, yaitu dewi dalam mitologi Yunani, yang lahir dari buih lautan busa ombak. Nah, kalau dalam bahasa Yunani kuno, buih lautan itu disebut sebagai Afros. Terus apa hubungannya April dengan Afrodit? Dewi Afrodit dalam mitologi Yunani dikenal sebagai dewi keindahan cinta dan kesuburan, hampir sama dengan Dewi Venus. Dalam mitologi Romawi, bulan April ini kemudian diasosiasikan dengan Afrodit karena di bulan inilah bunga-bunga dan tanaman tumbuh, sehingga suasana sekitar itu jadi cantik dan indah sesuai dengan keindahannya. Bulan selanjutnya adalah bulan Mei, teman-teman. Kalau di zaman dulu bulan Mei itu disebut dengan Mensis Maius. Alasan kenapa bulan kelima ini dinamain Mei masih nggak jelas asal-usulnya. Tapi kalau misalnya kalian cari di Google, maka sebagian besar sumber itu bilang kalau nama bulan Mei diambil dari nama Maya, salah seorang putri dari Titan Atlas. Maya adalah salah satu dari Pleiades atau 7 putri-putri Atlas dalam mitologi Yunani yang juga jadi nama rasi bintang. Masih jadi perdebatan soal dari mana nama Mei ini diambil. Kalau dalam versi Latin, katanya penamaan bulan Mei ini diambil dari kata maiores yang dalam bahasa Latin artinya orang tua atau tetua. Jadi mungkin bulan Mei ini dimaksudkan sebagai bulan untuk menghormati para orang tua. Bulan selanjutnya adalah bulan Juni, yang dimana di zaman dulu dikenal dengan nama Mensis Unius. Nama bulan ini itu diambil dari nama salah satu dewi dalam mitologi Romawi, yaitu Dewi Juno. Dewi Juno adalah satu dewi penting dalam mitologi Romawi dan juga menjadi pasangan dewa Jupiter. Dia dikenal sebagai pemimpin para dewi di mitologi Romawi dan juga sebagai dewi cinta dan pernikahan, sebagai pemimpin maksudnya, teman-teman. Para Dewi Juno ini juga dikenal sebagai pelindung bangsa Romawi. Dewi Juno ini agak mirip sama Dewi Hera yang di mitologi Yunani. Tapi ada juga pendapat lain yang bilang kalau penamaan bulan Juni ini diambil dari kata ununiores yang dalam bahasa Latin itu artinya muda atau yang muda. Kemudian bulan berikutnya adalah bulan Juli, teman-teman. Bulan Juli dikenal sebagai Mensis Quintilis atau bulan kelima. Soalnya posisi bulan ini kan dalam kalender awal Romawi ya ada di bulan kelima. Kemudian nama bulan ini diubah pada 44 tahun 44 maksud saya sebelum Masehi, dari nama Quintilis diubah menjadi Iulius yang diambil dari nama Julius Caesar. Julius Caesar sendiri lahir pada bulan kelima dalam kalender Romawi, teman-teman. Makanya untuk menghargai jasanya, bulan Quintilis kemudian diubah namanya menjadi Iulius. Dan sebenarnya ada banyak pejabat Romawi yang gak setuju dengan penggantian nama bulan
ini. Jadi Iulius, tapi pada akhirnya nama Iulius ini tetap bertahan dan sekarang kita menyebutnya dengan nama bulan Juli. Sedangkan Agustus sama kayak bulan Juli teman-teman. Awalnya bulan Agustus itu dinamain Menses Sextilis, yang dalam bahasa Latin artinya bulan ke-6. Kenapa dinamain kayak gitu? Karena bulan ini bulan ke-6 yang di kalender awal. Tapi setelah kalender Romawi berubah, terus kan jumlah bulannya jadi 12 ya teman-teman. Udah nama bulan ini akhirnya diubah menjadi Agustus. Perubahan ini terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Penamaan Agustus ini diambil dari nama Kaisar Romawi pertama, Gaius Octavius, atau lebih dikenal dengan sebutan Augustus Julius Caesar. Sesuai dengan namanya, Augustus atau biasa dipanggil Octavian ini ada hubungannya sama Julius Caesar. Jadi dia ini merupakan anak angkat dari Julius Caesar. Karena pada waktu itu dia ini nggak punya sama sekali keturunan laki-laki, makanya Octavian ini diangkat supaya bisa meneruskan pemerintahan Julius Caesar nantinya teman-teman. Setelah Julius dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, Agustus kemudian terlibat dalam perebutan kekuasaan di Romawi dan akhirnya Agustus bisa merebut seluruh wilayah Romawi dari Marcus Antonius dan kemudian berkuasa sebagai Kaisar Romawi pertama, yaitu Kaisar Octavian berkuasa di Roma selama lebih dari 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu teman-teman, dia membawa banyak kemajuan dan daerah kekuasaan Romawi itu semakin meluas. Karena hal ini, Octavian kemudian mendapat gelar Augustus atau yang dipertuan, dan para senat Romawi kemudian buat menghargai jasanya ini teman-teman, nama bulan ke-6 yang sebelumnya bernama Menses Sextilis kemudian diubah menjadi Augustus pada abad ke-8 sebelum Masehi. Alasan kenapa namanya diabadikan jadi nama bulan ke-6 penanggalan Romawi adalah karena pada bulan itu banyak kemenangan yang diperoleh oleh Agustus dalam kampanye militernya. Salah satunya penaklukan Mesir yang terjadi di bulan ini. Makanya bulan ini tuh dinamain sesuai dengan nama gelarnya, yaitu Agustus. Sedangkan kalau bulan September, Oktober, November, dan Desember seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bulan ini dinamain September, Oktober, November, dan Desember itu sesuai dengan posisi urutan mereka dalam kalender awal Romawi yang jumlahnya 10 bulan teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tadi cerita asal-usul dari nama-nama bulan yang ada di kalender yang kita gunakan sekarang ini. Semoga cerita ini menambah koleksi cerita sejarah teman-teman, dan pastinya saya yakin menambah pengetahuan baru untuk teman-teman yang sebelumnya belum pernah mendengar cerita tentang asal-usul dari nama-nama bulan yang ada di kalender ini. Oke teman-teman, sekian video Nina Talks hari ini. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like. Jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya Nina cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video atau cerita-cerita Nina selanjutnya. Oh iya, di sini juga aku mau bilang bahwa video Nina Talks ini akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat atau 3 kali seminggu. Sekian video hari ini and see you on the next video. Bye!